kenapa COGS-nya bisa turun? Ketika dicek, toto di 2019 saya ketemu nih, ada pergantian direktur utama ya. Jadi Pak Egy Sitomorang ya, kalau saya nggak salah nama di root-nya ya, masuk. Sampai saya kepo nih, Pak Egy nih emang profilnya gimana? Oh, ternyata bekas Samsung sama bekas P&G gitu kan, Procter & Gamble gitu ya, bekas P&G. Habis itu saya lihat lagi, oh ternyata pas habis 2019-2020 muncul tuh segmen baru, seingat saya produk kesehatan, dan angkanya bagus gitu kan. Nah, ketika di 2021 Q1 dibanding 2020 malah 2 kali peningkatan untuk segmen kesehatan. Jadi kalau orang misalkan selalu bilang bahwa value investing itu adalah cari saham PER murah, PBV murah, ya kita nggak akan ketemu company-company yang seperti ini gitu. Karena seni ya sebenarnya ya. Iya, karena seni. Ya. Betul, kita harus ngerti story-nya apa. Sama itu ini yang paling penting. Saya mau tekan ini semua nama saham yang disebut bukan rekomendasi beli. Oh iya betul, bukan rekomendasi beli dan bahan pembelajaran ya. Betul, dan nggak semua saham yang saya sebut artinya saya punya juga gitu. Saya cuma mau memberikan gambaran bagaimana sih story, karena saya tuh paling sorry ya bahasanya apa ya, karena paling sebel ketika orang tuh bilang value investing itu adalah nyari saham PER murah, PBV murah. Saya nggak pernah beli saham karena PER murah dan PBV murah, tidak pernah. Saya selalu beli saham karena saya tahu story-nya menarik. Itu sih kalau dari saya. Mantap. Keren. Sekarang Andre mungkin. Nah ini mau nanya saya ya. Tadi kan udah tahu cara membeli, screening gitu ya. Nah ini dari exit mungkin Koto Wheels. Oke. Jadi kalau statement saya untuk exit, kita kan tadi udah cara membeli. Kalau buat saya gini, beda saham, beda alasan beli. Beda alasan beli, beda alasan jual. Oke. Jadi contoh, MMLP saya lepas kemarin total lepas total ya. Saya jadi MMLP saat ini udah nggak pegang. Udah saya lepas semua sekitar 680 lah. Akhirnya saya benar-benar lepas semua. Nah, MMLP itu kenapa saya lepas? Jadi tadi kan story-nya ada, ketika saya beli story, MMLP itu adalah asset play kategorinya. Saya beli perusahaan 1,2 triliun gitu ya, ada sekitar aset gratisan sekitar 4 triliun. Artinya ketika market cap itu sudah 5,2 triliun, maka sebenarnya MMLP sudah kehilangan story menariknya. Saya nggak peduli bahwa waktu itu ada gosip Goto masuk gitu jadi gudang digital. I don't care dengan spekulasi seperti itu. Buat saya ketika 5,2 triliun udah nggak menarik. Tapi kok bukannya kamu belinya jualnya kalau 680 sekitar 4 triliunan. Nah itu emang ada rakusnya dikit ya. Maksudnya kan pasti lagi naik, jadi ya nyalain trailing stop gitu ya, ngarep naik lagi, ya akhirnya kenanya ya di 680 lah kurang lebihnya, tapi setidaknya masih cuannya oke gitu. Nah, terus kalau misalkan sahamnya, contohnya misalkan saya saham yang cyclical, misalkan. Cyclical ya gampangnya sih gini, kalau misalkan tren untuk harga, contoh cyclicalnya apa dulu? Kalau cyclicalnya batu bara, ya kalau tren untuk bisnis batu baranya masih bagus, ngapain dijual? Gitu. Tapi kalau tren batu baranya udah nggak bagus, which is kita nggak tahu apakah batu bara akan bagus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, atau tahu-tahu bulan depan jadi jelek, saya nggak tahu. Tapi ya intinya kalau tren harga batu baranya masih bagus, ya tahan aja gitu sampai ketemu harga yang wajar. Kurang lebihnya, jadi ya kita harus istilahnya regular check up lah. Regular check up setiap kuartal kita lihat kinerja company-nya, apakah masih naik atau sudah mengalami penurunan. Kalau sudah mengalami penurunan, mungkin kita siap-siap untuk exit. Gitu. Kalau misalkan kayak growth stock, misalkan kayak PBID, ADES, ya sebenarnya sih selama growth-nya itu masih jauh lebih tinggi daripada PER-nya ya maksudnya ini pendekatan PEG rasio lah ya kalau katanya Peter Lynch, buat apa saya jual gitu. Company yang istilahnya growth-nya itu lebih tinggi persentasenya dibanding dengan harga valuasi, dibanding dengan laba bersih, untuk apa saya jual. Tapi kalau suatu saat PBID dan ADES misalkan ya untuk saham growth stock ini udah nggak menarik lagi secara growth-nya, toto dari yang 30%, 20% jadinya cuma 5%. Ya, mohon maaf, fanatiknya saya minum ADES ya,
minum Nestle Pure Life gitu ya saya out juga, udah nggak menarik buat saya gitu. Bye my love ya. Iya, bye my love, uang gitu. Jangan jatuh cinta ya kalau udah ini Jangan jatuh cinta. udah ini udah jual ya. Betul. Habis mandi setelah dibuang ya, tega ya, gitu tega. Iya, harus tega ya. Itu. Ya, jadi ya kita harus paham story-nya, dan kalau story-nya udah nggak mendukung lagi, udah tidak seperti itu lagi, ya itu saatnya saya untuk exit. Oke. Gitu. Nah, Sok silakan Civivi, saya nanti nanya terus lagi. Ya, Pak Donald mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Terakhir sih ini setelah ini next-nya gimana? Udah ada rencana tertentu kah atau gimana, Mas? Rencana apa nih, Pak? Ya kan, misalnya kalau kita lihat nih, kalau Mama Warren Buffett kan dia mengelola partnership gitu. Oh. Ini apa nih? Ini umur berapa nih sekarang, Mas Towil? 34 kayaknya, Pak. Masih muda ya. Mau pensiun dini ya kan, mau trading for living, Pak, biasa. Mau beli rumah di Omaha atau apa? Tanya Warren Buffett atau di Boston ya, di Boston sebelahnya. Oke, kalau rencana ya, saya tuh nggak. Sudah berkeluarga sudah. Oke. Kalau rencana saya tuh sebenarnya agak bingung juga, Pak. Kadang orang tanya gitu ya kepada saya, tujuan kamu nulis tuh apa sih sebenarnya? Saya tuh nggak tahu loh. Saya nggak tahu harus jawab apa. Saya nulis, jadi ada cerita sebenarnya. Secara jujur ada cerita. Jadi waktu 2019, ada teman saya datang dari luar pulau, datang ke Jakarta. Jadi teman saya itu datang, dia curhat, bro, gue nggak gue nggak kelebihan uang banget. Gue ada uang, tapi gue bingung mau taruh uangnya di mana. Kok kalau gue taruh di obligasi atau deposito, kayaknya returnnya kecil ya, sayang. Gue cobain di forex, hilang gue 300 juta, gitu kan. Gue bingung, uangnya harus diapain gitu. Sayang kalau nganggur. Ya udah, pas lagi di saat itu aku kenalin konsep value investing. Sampai dia bilang, emang ada ya orang yang goblok kayak gitu, mau jual barang bagus, harga murah. Nah itu market saham. Banyak orang yang bodoh kayaknya kayak gitu. Oh gitu. Oke. Nah, cuman kan namanya orang, dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti accounting, apalagi pasar saham nggak ngerti. Jadi dia sering nanya. Cuma kalau misalkan nanya, sometimes tuh capek ya. Kita ngetik, ngulang lagi. Nah, jadi awal saya nulis di Stockbit sebenarnya adalah saya buat tulisan untuk biar dia kalau mau nanya, nih lu baca lagi aja ya tulisan gua. Awalnya itu, saya nggak tahu akhirnya ternyata di Stockbit tulisan saya diapresiasi, diterima lah ya oleh member-member di forum Stockbit. Saya nggak kepikiran sampai situ, makanya saya nggak mempersiapkan nama yang komersil gitu ya. Nah, kalau ditanya tujuannya, apakah saya nanti akan mengelola uang orang segala macam, honestly speaking, saya mendapatkan opportunity itu kurang lebih udah sekitar 5 kali. Jadi sekitar tahun berapa? Waktu itu ketemu yang investor Aisyah, ya sekitar 2020 awal. Saya di kontak, ada orang mau titip uang sekitar berapa ya? 7 miliar lah, kurang lebih, minta saya kelola. Honestly itu ya saya dengan sopan saya tolak karena saya nggak nyaman untuk saya memegang uang orang secara jujur. Ada beberapa poin. Yang pertama, saya tidak punya izin untuk saya mengelola dana orang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu orang itu apakah akan memiliki mentalitas yang sama dengan saya atau tidak. Kalau misalkan saya pas lagi merah itu menggila, dia pas lagi merah itu menggigil, ya kan nggak cocok gitu ya. Malah saya pusing nanti. Ini gimana nih? Jual aja nggak? Ya uang dia kalau dia mau jual, ya akhirnya rugi segala macam. Nah, saya nggak nyaman dengan hal seperti itu. Yang ketiga, buat saya jadinya nggak fun lagi. Gitu. Investasinya menjadi tidak fun lagi. Jadi, untuk mengelola dana orang sejujurnya sampai detik ini, ya puji Tuhan mencukupkan saya dengan rezeki-rezeki yang ada. Saya nggak perlulah untuk sampai itu dulu gitu ya. Jadi kayaknya enggak untuk hal itu. Kalau untuk bikin, ada yang bilang,
kenapa sih nggak mau bikin training berbayar ataupun grup premium gitu kan, follower ada lah, nggak banyak tapi ya cukup gitu kan. Bahkan ada juga yang kayaknya ngaco-ngaco aja berani bikin kelas berbayar, kenapa lu nggak berani? Bukannya nggak mau, siapa sih yang nggak suka uang? Tuyul aja suka, apalagi saya gitu kan gambarannya ya. Cuman gini sih sebenarnya, ngelola apa ketika saya nerima maksudnya gini, saya tuh orangnya males repot. Saya orangnya males repot. Kalau saya harus terima kelas berbayar atau grup premium apalagi gitu ya, itu kan repot ya, harus administrasi segala macem gitu ya. Maksudnya administrasi siapa yang udah bayar, harus ngadain kayak link Zoom, harus nge-share gitu kan. Saya orangnya sukanya bebas, saya nggak suka dikontrol oleh orang. Bahkan saya kalau ketika kerja pun saya nggak suka untuk dikendaliin oleh orang gitu. I love freedom lah, I love freedom. Jadi kalau orang IT ya Mas ya. Iya, saya suka kebebasan. Jadi ya saya nggak tahu, saya nggak mau bullshit bahwa saya nggak akan monetis suatu saat. Saya nggak tahu kalau ada yang bisa memberikan saya sebuah kemudahan, gitu ya, sebuah kemudahan untuk saya memberikan apa misalnya grup premium atau training. Tapi saya nggak repot, saya sih oke-oke aja. Tapi kalau repot saya nggak mau. Kalau datang gitu. Ngomong dapat duit mau gitu ya? Apa? Iya kalau ngomong dapat duit mau. Betul sih, itu oke gitu. Nggak usah kerjaan administrasi lah. Saya nggak suka. Cuman ngomong aja gitu ya? Iya, saya nggak suka repot. Itu. Thank you. Ya, Andre, lanjut Andre. Kamu udah pengen ngomong terus ini. Oh iya. Kalau nanti nanya terus habis nanti sama saya. Tadi kan nyambung lagi kan analisanya kan yang benar ya. Nah ini analisa yang salah nih. Udah gitu cut loss. Pernah dong. Bahkan beberapa bulan lalu sebenarnya saya baru cut loss 30% lah. Betul ya. Jadi kalau orang bilang saya nggak pernah salah, ya enggak lah. Saya pernah salah. Bahkan ya baru berapa bulan lalu kok saya cut loss lumayan 30% dari investment saya. Nah, sekarang pertanyaannya kapan saya cut loss misalkan. Nah, saya akan cut loss kalau saya akhirnya menemukan penjelasan bahwa analisa saya salah. Jadi kalau analisa saya merasa bahwa saya memang salah, blunder melakukan analisa, yang saya bilang bagus dan murah, ternyata tidak sebagus dan tidak semurah itu, ya saya mending out. Saya nggak peduli, saya floating loss berapa, saya cut loss, and saya gunakan uangnya, ya cari yang lain gitu. Saya hilang 30% sekitar bulan April, ya puji Tuhan sudah gantikan, uangnya saya taruh di ABMM, taruh di ADES, ya puji Tuhan gantikan uang itu. Oke. Jadi intinya tuh yang penting tuh kita nggak usah malahan kesalahan tadi ya udah selesaikan aja selama kita sudah tahu kesalahan kita ya, dan kita cari yang lebih baik lagi mungkin ke sana ya. Gitu. Beda dengan trading ya, tadi ya psikologinya akan sangat berbeda jauh ya. Kenapa nih berbeda menurut Ko Will sendiri nih? Oke. Kalau trading, contoh ya, saya kaget saya beli satu company loh. Saya beli company ada kata agri-nya waktu itu. Ada kata agri. Jadi di nama company-nya ada kata agri di belakangnya. Saya kalau dengar kata agri, saya tuh dengarnya perkebunan. Bayangan saya, plantation kan. Ternyata jualan ikan arowana gitu kan. Nah, jadi hal yang bikin nggak tenang ketika saya trading adalah saya membeli sesuatu tidak berdasarkan kinerja perusahaannya. I don't know kinerja perusahaan. Bahkan saya nggak tahu company-nya, bahkan saya salah sangka. Saya nyangkanya perusahaannya itu adalah plantation, ternyata jualan ikan gitu kan. Sama halnya kayak 2019 kan sempat lucu ya. Orang pada bilang, Mami, next Antam, gitu kan. Karena namanya Mas Murni Indonesia, seingat saya. Jadi perusahaan properti disangkanya tambang emas. Nah, ya kan? Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya membedakan antara psikologi trader dengan investor. Trader tidak terlalu mementingkan kinerja perusahaan
ataupun bahkan mereka mungkin tidak tahu company apa yang dibeli. Selama price action-nya menarik, selama chartnya menarik, volumenya menarik, atau istilahnya broker summary lah ya, atau yang lebih dikenal bandarmologinya menarik, makan aja gitu. Sedangkan kalau fundamental, I don't care. Price action menarik, price action jelek, saya nggak peduli. Selama kinerjanya bagus, harganya murah, saya makan. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Oke. Ya. Oke, Silakan silakan. Civi. Pak Dona lagi, Pak, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup. Clear. Andre, mau tanyain lagi? Oke, apa namanya? Nah, ini mau bertanya hal yang lain nih. Boleh. Dari apa namanya tuh, kan pengelolaan uang makin besar ya. Kok ya. Pengalaman kan kalau dari dulu kan mungkin di trading sekian gitu ya. Sedangkan dari value sekian gitu ya. Money management seperti gimana nih? Gitu. Saya mungkin bukan contoh yang baik sebenarnya. Jadi walaupun saya sudah menerangkan tentang money management, tapi saya mungkin bukan contoh yang baik. Jadi saya harus jelasin dulu apa teori yang benar dan apa yang Towi lakukan. Karena ini bisa jadi ada irisan tapi ada yang berbeda. Kalau untuk hal yang benar, untuk di dalam hal money management, ya maksudnya gini, kita harus siapin dulu dana cadangan untuk kita bisa bertahan hidup minimal beberapa bulan, ataupun kalau bisa idealnya 1 tahun, gitu ya. Karena ketika kita masukin uang ke dalam pasar modal, bukan artinya kamu beli saham, harga pasti langsung lompat tinggi, enggak. Saya beli ITMG pertama kali 16.000 loh, pertama kali, ya. Saya ngerasain tuh, beli ITMG 16.000 turun sampai 5.900. Average down-nya sampai sakit perut itu saya. Sampai sakit perut saya average down itu ITMG. Ya, MPMX beli 800, turun 380. Wah, average down terus itu. Nah, jadi nggak selamanya kamu beli pakai value investing saham langsung naik, nggak. Nah, ketika kamu mempertaruhkan semua uang kamu di dalam pasar saham dan kamu butuh uang itu dalam 1 tahun ke depan, itu akan menjadi terlalu beresiko. Jadi yang paling penting adalah pastikan uang dingin kamu punya istilahnya dana cadangan untuk kalau kondisi-kondisi itu jelek, kamu masih memiliki uang tabungan. Tahu-tahu kamu kena PHK atau banyak kayak teman-teman yang dipotong gajinya setengah karena kondisi pandemi seperti saat ini, ya, yang mengagetkan, kita nggak sangka-sangka. Jadi dana cadangan itu harus ada. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau misalkan untuk dalam beli saham, ya sebenarnya sih saya mungkin lebih menyarankan memang saya ada jalanin 1, 2, 3, 5 teknik yang saya juga ada tulis. Jadi ketika saya masuk ke dalam suatu saham, belajar dari pengalaman, ternyata saya bisa salah. Ternyata market bisa lebih nggak rasional lagi gitu. Udah barangnya bagus, barangnya murah, masih bisa dihajar lebih dalam. Jadi ya setidaknya gini, kalau kamu ketemu saham bagus dan murah, istilahnya saya bahasnya titip sendal. Jadi yang penting masuk dulu gitu ya, titip istilahnya. Kalau dana kita misalkan mau masuknya berapa, ada sekian lah ya, ya udah istilahnya 10 dibagi dengan 10% lah, anggapnya 10% masuk dulu dari total dana yang dialokasikan. Kalau harganya namanya ya. Apa? Ya, titip sendal kalau saya, karena sakit hati itu hal yang paling sakit hati jadi value investor itu tuh bukan kita cut loss loh. Saya nggak pernah sakit hati kalau cut loss. Tapi saya sakit hati kalau saham saya ditinggal. Saya udah ngincer, udah analisa capek-capek, nungguin turun, terbang, gitu kan, selesai. Itu sakit sebenarnya, ya. Kayak WIM, sakit banget saya. Saya beli 100 loh itu WIM. Saya beli dari harga 100, dan saya cuma jual di harga 200-an. Kalau lihat harga sekarang, pengen nangis kayaknya, gitu kan, gitu, pengen nangis. EV to EBIT pas lagi saya beli 1, itu, singkat sekali, sempat dikritik kan, value investor kok belinya saham kayak WIM, ROE-nya kecil gitu kan, value investor apaan? Ingat banget saya dapat kritikan kayak gitu di Stockbit. Biarin, antepin. Nah, kan yang ngerti kan sebenarnya nggak terlalu ngerti juga kan. Jago. Yang kritik jago. Beda sudut pandang, tapi kan beda sudut pandang. Nah, beda-beda lihatnya ya, cara sudut lihatnya beda ya. Jadi ya kalau dari saya yang penting titip sendal dulu. Kalau ketemu saham bagus sama murah, ya habis itu kalau harganya turun kita pasti punya dana untuk kita beli. Kalau harganya naik juga jangan takut untuk beli. Itu yang salah juga dari orang. Saya beli ADES
antara 1.200 1.300 pertama kali masuk. Sampai detik ini saya masih beli adik saya. Kenapa saya masih berani beli? Karena buat saya margin of safety-nya dengan harga sekarang pun masih worth it untuk saya beli gitu. Jadi orang banyak yang bilang, kok kamu nggak takut ya beli average up gitu kan? Orang takut beli average up. Saya bilang enggak. Tapi kan kalau kamu beli average up, berarti persentase floating profit kamu akan turun. Ya terus kenapa kalau persentase floating profitnya turun gitu kan? Emang kita bayar tagihan pakai pamer, saya saham untung 600% loh segala macam. Enggak, saya bayar tagihan, bayar apa, bayar makan segala macam kan pakainya rupiah atau dolar gitu ya kalau kita main forex gitu. Ya saya bayarnya pakai uang gitu. Jadi yang penting uang saya bertambah. I don't care dengan persentase. Saya nggak butuh untuk saya pamerin. Saya untung 6 bagger, 10 bagger, 300 bagger. I don't care. Yang saya peduli uang saya nambah itu aja. Saya mah simple. Duitnya tambah banyak ya. Iya, itu aja. Equity naik, nanjak ya. Iya, itu aja yang penting. Saya nggak peduli Oke. dengan persentase profit satu saham saya berapa. Jadi money management itu dengan titip sendal terlebih dahulu tadi ya sebutkan ya, jangan sampai kita udah capek-capek analisa ketinggalan deh ya. Betul. Ragu nge-HK ya, kadang-kadang ketinggalan itu. Betul. Kayak misalkan kayak beli Ades nggak berani HK, mana dapat barang. Itu rebutannya kayak orang gila gitu kan. Kalau merah udah sisi kiri dipagar segala macam, rebutannya udah capek lah. Dari zaman itu. Lepas soalnya. Yang punya nggak lepas-lepas. Iya, itu. Aduh. Ya, terus kalau dari kalau kita ngomong jangan takut juga untuk average up ya. Kadang jangan orang takut. tuh pengennya udah itu yang salah satu mungkin psikologi orang juga ya, kadang-kadang udah beli di bawah, udah naik untuk average up takut ya kadang-kadang ya, mungkin ya. Karena nggak tahu nilai perusahaannya sebenarnya mungkin kesana ya. Nah itu salah satu ilmu yang penting juga tuh yang nggak banyak dibahas sama orang ya, gitu ya. Jadi nggak pantang beli kalau udah naik juga, asal kita tahu ke depannya ada cerita apa, ada katalis apa gitu ya kan. Karena selama ini kan orang kan value investing kesannya nawar murah terus nggak mau ngejar ke atas gitu kan ya. Tapi sebenarnya kan nggak sesaklek itu, nggak sekacau itu gitu ya. Terus kan kesannya beli saham dikawin terus gitu, nggak dijual-jual gitu kan kayak. Enggak. Terus kesannya beli blue chip terus big cap gitu kan. Ya ternyata kan nggak sepersekaku itu gitu kan ya. Iya, betul. Gitu. Ya, ini mungkin kita kali ini sampai di sini dulu ya, mungkin boleh. Videonya ya. Thank you banyak nih atas kehadirannya Pak Wils ya. Thank you Ko Andre, Pak Donald, CVV. Kalau berkenan nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sering-sering ya, Ko ya, nanti ya, banyak ini ya. Boleh, silakan. Kita ya. Boleh lagi silakan. Ya, boleh, silakan Ci. Oke, ya, thank you banyak nih Pak Wils ya, Pak Donald. Thank you banyak semua. Terima kasih semuanya ya. Ya, thank you ya. Okay. Thank you. Udah. Nah.